Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Hanabitina azakumullah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa di majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita kali ini semakin bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Khanabitina azakumullah. Malam ini kita akan mengkaji bab yang ke-59 dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah babul hathi alal aqli min amali yadih wa ta'affufi bihi anis su'al wa ta'arrudi lil i'ta'i. Bab anjuran untuk makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Anjuran untuk menjaga kehormatan diri agar tidak minta-minta. Anjuran untuk terbiasa memberi orang lain. Nah, bab ini mencakup 3 permasalahan. Masalah yang pertama ialah al-hathu alal aqli min amaliyadih. Anjuran untuk makan dari hasil jeripayah tangan sendiri. Anjuran untuk bekerja mencari nafkah. Yang kedua, at-ta'affuf fihi anis su'al. Menjaga kehormatan diri untuk tidak minta-minta. Yang ketiga, at-ta'arrud lil i'ta'. Ini anjuran untuk memberi orang lain. Nah, 3 permasalahan ini akan disampaikan secara rinci dengan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi. Kita mulai dari dalil Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yakni surah Al-Jum'ah ayat 10. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa idza qudiyatis sholatu, jika salat Jumat telah selesai ditegakkan, fantashiru fil ardi, maka hendaknya kalian menyebar di permukaan bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, yakni rezeki Allah. Dalam ayat ini, ikhwana fillah azakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, wajib melaksanakan sholat Jumat sebagai salah satu kewajiban dalam Islam. Dan wajib meninggalkan kegiatan
apapun untuk sholat Jumat. Yang kedua, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk keluar rumah, mencari nafkah, mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh menunggu hujan emas turun, tidak boleh mengharap datangnya pemberian, tapi harus ada usaha dan gerakan dengan menyebar di permukaan bumi, mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dalam ayat ini juga terdapat faidah bahwa semua rezeki yang kita dapatkan, sedikit maupun banyak, semuanya semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak karena kemampuan kita dalam mencari rezeki tersebut. Tidak karena keahlian kita. Tidak karena jabatan kita. Tidak karena ilmu kita. Tapi semuanya adalah karena fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti banyak orang yang tidak berpendidikan tapi rezekinya luas. Orang yang tidak punya jabatan tapi kaya raya. Orang yang tidak punya keahlian khusus tapi dia malah menjadi apa ini? Orang kaya. Entah dari mana sumbernya, yang jelas itu membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mempersyaratkan rezeki untuk hambanya dengan pendidikan tertentu atau jabatan tertentu atau keahlian tertentu. Oleh sebab itulah kita tidak boleh berbangga diri, merasa hebat ketika sukses dalam bisnis, sukses dalam berusaha. Ya, enggak boleh meremehkan orang lain. Kita harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, mengakui bahwa apa yang kita dapatkan berupa rezeki itu semata-mata fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak menghendaki kita dapat, kita juga tidak akan mampu mendapatkannya. Buktinya apa? Banyak orang yang menjadi sarjana ternyata pengangguran. Orang yang punya banyak keahlian ternyata gak kepake, ya. Nah, dan lain sebagainya. Barakallahu. Oleh sebab itulah dalam ayat ini rezeki Allah itu disebut dengan fadilah dari Allah. Wabtaghu min fadlillah. Nah, kemudian dalil yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, kita mulai dari hadis yang ke-539. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Abdullah Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Abdullah Az-Zubair ibn al-Awwam, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li ayyahuda ahadukum ahbulahu thumma ya'tiyal jabala fayatiya bi huzmatin min hatabin ala dhahrihi fayabi'aha
fayakuffallahu biha wajahu khairun lahu min ayyas alan nasa a'tauhu au mana'uhu. Rawahul Bukhari. Rasul bersabda, la ayyahuda, sungguh salah seorang dari kalian membawa tali, kemudian pergi ke gunung, kemudian mengambil kayu bakar di sana, kemudian dia pikul di atas punggungnya, kemudian dia jual, sehingga Allah menjaga wajahnya orang itu dari minta-minta. Itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada orang lain. Baik mereka memberinya atau menolaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Insyaallah. Dalam hadis yang mulia ini disebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk bekerja mandiri, walaupun pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang bonafit, bukan pekerjaan yang bergengsi, ya. Nah, mengambil kayu bakar di hutan, di gunung-gunung untuk dijual, itu lebih baik daripada dia merendahkan dirinya, minta-minta kepada masyarakat, kepada penduduk, baik hasilnya banyak ataupun gak ada hasil ketika minta-minta itu. Masih lebih baik bekerja dengan cara yang halal. Barakallahu fikum. Ini prinsip dalam Islam. Ini menunjukkan Islam tidak mengajarkan pemeluknya untuk bermalas-malasan. Mengajarkan kepada pemeluknya untuk berusaha. Walaupun pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang bonafit atau yang bergengsi. Lebih baik daripada harus minta-minta. Ya. Nah. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa minta-minta kepada penduduk dalam keadaan tidak darurat itu termasuk perkara yang haram. Dan ketika dalam kondisi darurat juga termasuk perkara yang merendahkan wibawa dan kehormatan seseorang. Walaupun boleh karena darurat, tapi dia sudah tidak punya muka. Dia sudah merendahkan wibawa dan harkat martabatnya. Walaupun seandainya dia termasuk pihak yang mengalami keadaan darurat yang menyebabkan dia boleh apa ini? Minta-minta. Apalagi tidak darurat, maka diharamkan. Di samping harkat, martabat dan wibawanya turun, rendah, dia juga apa ini? Melakukan perbuatan yang diharamkan. Karena minta-minta dalam keadaan tidak darurat. Hadis berikutnya. Yang ke-540. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu taala an beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ayyahtatiba ahadukum khuzbatan ala dhahri khairul lahu min ayyas ala ahadan fayu'tiyahu
au yamna'ahu. Muttafaqun alaih. Sungguh seorang dari kalian mengumpulkan kayu bakar, kemudian dipikul di atas punggungnya, itu lebih baik daripada minta-minta kepada orang lain, baik orang lain itu memberinya atau menolaknya. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Faedah hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, ya. Kita harus mandiri bekerja walaupun pekerjaan kita itu dipandang sebelah mata. Yang penting halal. Itu lebih baik daripada minta-minta. Nah, hadis berikutnya yang ke-541. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu. Dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Alin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kana Dawud alaihi salam la yaqulu illa min amali yadihi." Rawahul Bukhari. Nabi Dawud alaihi salam, beliau tidak pernah makan kecuali dari hasil kerja tangannya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa para nabi dan rasul juga bekerja. Ya. Walaupun mereka adalah juru dakwah sebagai nabi dan rasul, tapi tetap bekerja. Walaupun pekerjaannya tidaklah seperti pengusaha-pengusaha pada umumnya. Kenapa? Karena dia punya kewajiban untuk memberi nafkah dirinya sendiri dan juga anak istrinya. Bekerja dengan tangan sendiri itu lebih terhormat daripada minta-minta atau diberi. Ya. Baik. Adapun pekerjaan Nabi Dawud alaihissalam, beliau adalah ahli besi, pandai besi, ya. Nah, bikin pisau, bikin pedang, ya, bikin senjata-senjata atau alat-alat dari besi, ya. Kalau sekarang pandai besi gak cukup itu. Ngelas besi, ya, nah, bikin pagar, bikin kanopi, atau bikin pintu, atau yang lain. Nah, semuanya itu adalah pekerjaan yang halal, yang juga dilakukan oleh para nabi dan rasul. Maka kita tidak boleh malu kalau kita punya pekerjaan, walaupun pekerjaannya bukan pekerjaan yang bonafit, bukan pekerjaan yang bergengsi, ya. Nah, justru kita harus malu kalau kita jadi pengangguran, hanya menjadi beban orang lain. Itu yang harus malu. Nah, begitu. Harus malu. Makanya kita sangat menyayangkan keadaan saudara-saudara kita, ya, yang terburu-buru memutuskan untuk apa ini? Menjadi pengemis di jalan, ya. Padahal sebetulnya pekerjaan itu banyak, bisa dicari, bisa dilakukan, tapi ya pengennya itu instan, ya. Nah, keluar modal, dapat, gitu, ya. Seperti kalau orang minta kan, nggak pakai modal, langsung minta dikasih dapat, ya kan. Nah, nggak pakai modal, ya modalnya itu ya modal untuk apa ini, menurunkan harga diri. Sebetulnya modalnya terlalu mahal itu, ya. Nah, tapi dia pikir hal itu bukan yang mahal, karena dia sudah apa? Dia punya malu. Nah,
Jadi harusnya kaum muslimin itu rajin bekerja. Ya. Nah, walaupun kita tidak fokus untuk dunia, tapi bekerja yang halal, agar kita tidak minta-minta, agar kita tidak menjadi tanggungan orang lain, itu lebih mulia, lebih terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu. Coba para nabi itu orang yang terhormat, ya, tapi enggak malu untuk bekerja. Nah, wa anhu, hadis yang ke-542. Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Zakaria alaihissalam najjaran. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam beliau adalah seorang ahli kayu, tukang kayu, bikin mebel-mebel gitu ya. Nah, bikin kursi, bikin lemari, bikin meja, bikin kusen-kusen. Nah ini keahlian Nabi Zakaria. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini sebagai tambahan keilmuan untuk kita, wawasan untuk kita tentang pekerjaan yang halal, yakni jadi apa ini? Tukang kayu. Nah, barakallahu. Jadi kita bikin meja terus dijual, atau menerima pesanan, bikin apa namanya ini, kursi, kusen, ya, dipan, ya. Nah, banyak, ya, banyak kegunaannya, banyak dicari. Saya nggak bisa, ya belajar kepada yang bisa supaya kita bisa apa ini, melakukannya, khususnya di tempat-tempat yang memang kayu di situ banyak, ya, melimpah, memang menjadi apa ini, pusat perkayuan. Kalau di situ kayu mahal, jauh carinya, susah dapatnya, udah jadi tukang besi, ngelas, ya, atau bikin jendela aluminium, kusen aluminium, banyak sekarang dibutuhkan, ya, atau kerangka rumah, pakai baja ringan, kebalum, atau semisalnya, masih banyak, ramai, ya, di mana-mana. Tapi termasuk jenis pekerjaan. Ternyata para nabi juga seperti itu melakukannya. Nah, Nabi Zakaria, seorang yang mulia, nah, ahli ibadah, ya, yang merawat siapa itu? Maryam bintu Imran, ya. Ternyata pekerjaannya ialah tukang kayu atau ahli kayu. Nah, rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lebih tegas lagi, hadis berikutnya yang ke-543. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa 'anil Miqdad ibni Ma'di Karib radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Al-Miqdad ibnu Ma'di Karib, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma akal ahadun ta'aman qattu khairan min ayakula min amali yadih, wa inna nabiyallah Dawud sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu min amali yadih.
Rawal Bukhari. Makanan terbaik yang dikonsumsi oleh seseorang adalah makanan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Sungguh Nabiullah Dawud alaihissalam makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Rawal Bukhari. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, walaupun yang dimakan nasi biasa, nasi jagung, sambal terasi, tempe tahu, ikan asin, itu lebih baik, lebih barokah, ya, daripada makan mewah hasil minta-minta, ya. Naam, barakallahu. Pokoknya segala yang kita miliki, mulai dari makanan, minuman, sandang, papan, pangan, kalau itu adalah hasil jeripayah kita sendiri, itu lebih barokah, lebih baik kata Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada hasil minta-minta atau dari pemberian. Nah, barakallahu fikum. Banyak sebetulnya pekerjaan yang bisa kita lakukan, ya. Nah, yang penting nasihat dari para ulama kita, kalau melihat contoh-contoh pekerjaan yang digeluti oleh para nabi dan rasul, rata-rata pekerjaannya tidak mengikat, tidak sampai melalaikan dari ibadah, tidak sampai menjual agamanya dengan harga yang murah, tidak sampai mengorbankan prinsip-prinsip agama. Nah, itu yang harus kita cari. Jangan sampai hanya untuk mendapat gaji tinggi, kita sampai mengorbankan sholat, kita sampai mengorbankan ibadah puasa, kita sampai mengorbankan kegiatan taklim. Nah, dikarenakan apa? Ya, dikarenakan dia mengejar gaji yang banyak dengan pekerjaan yang mengikat dengan waktu yang sangat lama. Seperti orang gak bisa apa-apa, gak bebas, ya. Nah, malam pun masuk, ya. Nah, kenapa? Karena proyek belum selesai, ya. Harus lebur, macam, ya. Nah, ya hukum asalnya mubah, boleh-boleh saja, yang penting halal, yang penting tidak sampai meninggalkan kewajiban agama atau menerjang larangan. Tapi kalau yang sifatnya mengikat, itu terkadang susah, ya. Kita hindari hal-hal yang berbenturan dengan apa ini? Syariat kita. Apalagi kalau pimpinannya tak peduli dengan apa ini? Ajaran agama pegawainya masing-masing, ya. Nah, hanya pasang target-target tinggi, ya. Nah, disiplin tinggi, waktu ialah uang, dan lain-lain. Akhirnya hak beribadah, hak untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikekang. Naudzubillah min dzalik. Nah, bisa bikin sabun, ya, sabun batangan bisa, sabun cair, ya, sabun cuci piring, sabun cuci baju bisa, ya, bisa juga jual minuman, ya, temulawak bisa, beras kencur bisa, sinom bisa, ya, jahe bisa, kopi susu bisa, ya, apalagi sekarang banyak, ya, menjamur minuman milenial. Nah, ya, nah, lumayan, omsetnya juga lumayan, ya. Baik. Waktunya sholat, waktunya taklim, waktunya walimah, nah, waktunya liburan sama keluarga, liburan, ya.
pokoknya enak seperti itu, enggak ngikat. Tapi ya biasanya seperti itu. Serabutan semacam itu. Ya hasilnya ya segitu. Ya biasanya ya. Tapi yakin rezeki itu dari Allah ya. Nah. Barakallahu fikum. Apakah enggak boleh jadi pegawai macam boleh. Asalkan pekerjaannya halal. Asalkan tidak sampai melanggar ketentuan syariat. Nah, cuma kalau pegawai itu terikat dengan jam kerja, jam libur, terikat dengan perusahaan tertentu. Nah, seringkali kita jumpai, ya, jarang di rumah. Kenapa? Ya soalnya di kantor, di pabrik. Nah, jarang melihat dia di masjid. Kenapa? Ya soalnya jam kerjanya nyerempet-nyerempet waktu sholat juga. Ya, Idul Fitri gak nongol. Kenapa? Waktunya masuk. Ya, naam, gak dapat cuti dan lain-lain. Bahkan ada yang meninggal dunia. Naam, dia juga harus apa ini? Rela untuk hanya mendengar berita saja. Tak bisa takziah, tak bisa ikut ngurus jenazah. Nah ini kesulitan itu karena kita sendiri, ya. Nah, barakallahu. Baik. Hadis berikutnya. Jadi bab yang ke-60. Babul karam wal jud wal infaq fi wujuhil khair thiqatan billahi ta'ala. Bab dermawan dan gemar berinfak dalam perkara-perkara kebaikan dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hartanya tidak akan habis untuk itu. Nah, jadi setelah bab sebelumnya kita diajarkan untuk bekerja mandiri, tidak menjadi tanggungan orang lain. Bab ini kemudian menganjurkan kita untuk gemar berinfak, menjadi orang yang dermawan. Karena orang yang kerja itu pasti menghasilkan sedikit atau banyak. Maka supaya barokah harus apa ini? Rajin infak. Harus menjadi dermawan. Dermawan itu enggak harus kaya. Dermawan itu ialah rajin berinfak. Walaupun sesuai dengan apa ini? Penghasilan yang ia dapatkan. Dan merasa percaya diri. Ya. Merasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau kita berinfak, kita bersedekah, itu enggak akan habis uangnya. Malah semakin barokah. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apapun yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantikannya. Surah Saba ayat yang ke-39. Insyaallah. Jaminan. Berapapun harta yang kita infakkan, Allah akan menggantinya. Nah, ya namanya diganti. Banyak macamnya. Diganti dengan yang lebih baik dari harta yang diinfakkan. Dengan harta juga. Atau diganti dengan harta yang lain. Yang lebih baik daripada harta yang diinfakkan. Atau diberi pahala yang banyak. Yang mana pahala yang banyak itu lebih baik daripada harta yang diinfakkan. Pokoknya Allah jamin. Berapapun dan apapun yang kita infakkan, Allah akan menggantinya. Fahuwa yukhlifu. Harus percaya, ya. Nah,
Wa qala ta'ala, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun." Surah Al-Baqarah ayat 272. Apapun kebaikan yang kalian infakkan, maka manfaatnya untuk diri kalian sendiri. Ya. Apapun yang kalian infakkan karena mengharap wajah Allah, dan apapun yang kalian infakkan berupa kebaikan, pasti dibalas secara penuh untuk kalian. Dan kalian tidak akan didolimi. Masya Allah, ya. Ini jaminan. Apapun harta yang kita infakkan, itu sebetulnya manfaatnya untuk diri kita sendiri. Pahalanya, balasannya, kita sendiri yang menikmati. Bahkan kalau kita infaknya itu ikhlas, mengharap wajah Allah, maka Allah akan membalas dengan sesuatu yang sangat penuh. Tidak didolimi, berarti tidak dikurangi. Ibaratnya itu kalau dolim itu kan kita keluar uang banyak, tapi kembalinya sedikit, dolim, ya. Nah, tapi ini tidak. Kalau kita mengeluarkan harta untuk infak karena Allah, karena mengharap wajah Allah, maka kembalinya itu lebih banyak. Itu bukan dolim namanya, ya. Nah, namanya karunia yang tak terhingga. Bukan dolim namanya. Wa qala ta'ala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim." Surah Al-Baqarah ayat 273. Apapun kebaikan yang kalian infakkan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Sehingga Allah akan membalasnya. Tak ada yang luput dari ilmunya Allah. Nah, semua yang kita keluarkan, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sedikit atau banyak, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya dan pasti akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Barakallahu fikum. Baik, kesimpulannya, nas-nas dari Al-Qur'anul Karim terkait dengan anjuran untuk rajin infak dan anjuran untuk menjadi dermawan. Ini sangat banyak dan ujung-ujungnya manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri. Di dunia wal akhirah. Di dunia kita dapat balasan. Balasan harta yang barokah. Di akhirat dapat balasan apa ini? Nikmat Allah di surga. Bahkan amalan infak dan sedekah ini, ya Allah adalah amalan yang paling diharapkan bisa menyelamatkan kita dari apa ini? Adab neraka. Ya. Wattaqun nar walau bisyikki tamrah atau bisyakki tamrah. Hendaklah kalian takut dengan neraka sekalipun dengan infak separuh kurma. Menunjukkan bahwasanya orang-orang yang sudah divonis masuk neraka, nanti di akhirat mesti mereka akan minta kepada Allah dikembalikan ke dunia untuk bisa berinfak, untuk bisa bersedekah. Kenapa? Karena mereka tahu ternyata infak sedekah itu bisa menjadi sebab terbesar seseorang itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa ini? Adab neraka. Barakallahu fikum.
Hadis berikutnya yang ke-545. Wa anhu 444. Nah. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la hasada ila fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali terhadap dua orang. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Kepada seorang yang Allah beri harta banyak, kemudian hartanya sebagian besar digunakan di jalan yang benar. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan seorang yang Allah beri hikmah, yaitu ilmu agama yang baik, kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Tafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wa maknahu yambaghi alla yughbata ahadun illa ala ihtadadil khaslatain. Makna hadis ini ialah tidak boleh iri kecuali kepada salah satu dari dua golongan dalam hadis ini. Jadi di sini bukan hasad yang tercela, tapi ghibta, itu iri karena kebaikan, ya, ingin bisa melakukannya, ya. Nah, dalam hadis yang mulia ini, ikhwan fillah azakumullah, berarti kita diberi petunjuk dari hadis ini keutamaan orang yang memiliki banyak harta dan menggunakannya di jalan yang benar. Nah, ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa harta kalau di tangan orang yang bertakwa, maka harta tadi akan menjadi pundi-pundi kebaikan. Orang semacam itu layak kaya, ya. Nah, kita dukung untuk kaya terus, gitu, ya. Labak sabil ghina, kata Rasulullah, gak apa-apa, kaya lima litaqo, bagi yang bertakwa. Tapi kalau dia itu gak beriman, gak bertakwa, kita doakan miskin saja orang itu, ya. Nah, semakin kaya semakin menjadi-jadi. Karena kekayaan di tangan orang kafir, di tangan orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, maka hartanya itu akan menjadi pundi-pundi kejelekan baginya. Madarat untuk dirinya, madarat juga untuk yang lain. Nah, berarti Islam mengajarkan kita supaya kaya. Jawabannya, ya, kaya yang bersyukur itu dianjurkan, ya. Nah, kaya yang dermawan, kaya yang menggunakan hartanya di jalan kebenaran. Nah, ini yang dianjurkan. Kaya sombong, kaya kufur nikmat, kaya congkak, kaya kafir, gak dianjurkan, ya. Nah, kita doakan berharap saja orang seperti itu, ya, biar sadar. Tapi kalau kaya, beriman, bertakwa, dermawan, menggunakan hartanya di jalan yang benar, kita iri sama orang seperti itu. Nah, iri yang baik itu namanya ghibta. Boleh seperti itu, ya. Nah, tapi kalau iri karena kekayaannya, Masya Allah, ya. Mobilnya, harganya saja 5M. Rumahnya, Masya Allah, seharga 1 triliun. Ya, begini. Jadi dia tuh membanggakan dan berangan-angan punya uang banyak seperti itu. Kan enaknya. Bukan karena dipakai untuk yang baik. Maka ini gak boleh. Ya. Nah, gak boleh. Seperti penduduk di zaman Qarun. Ketika Qarun memamerkan kekayaannya. Ya.
diarak di kampungnya, mereka-mereka yang melihatnya langsung berangan-angan bisa seperti Qarun. Ya laitani mithla ma utiya Qarun. Duhai, aku dapat harta sebanyak yang didapatkan sama Qarun. Enak. Keinginan terhadap hartanya untuk senang-senang, kemewahan itu enggak boleh. Tapi kalau melihat ada orang kaya, beriman, bertakwa, rajin ibadah, dermawan, selalu membantu fuqara wal masakin, bantu pembangunan masjid, pesantren, untuk anak yatim, para janda. Masya Allah, hebat. Aku kepengen menjadi orang seperti itu. Bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya, nah, ini enggak apa-apa. Ini yang bagus. Kita doakan orang semacam ini banyak. Ya, semoga semakin kaya, semakin barokah. Dan kita berharap bisa menjadi orang seperti itu. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang memiliki ilmu agama yang baik, mengamalkannya dan mengajarkannya. Ya, nah, dan ini lebih baik daripada yang pertama tadi. Ya, yang dibanggakan ialah hartanya yang digunakan di jalan yang benar. Ini kebanggaannya ialah ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Ini lebih utama. Kita kepingin jadi orang seperti itu. Bagus. Namanya ribtoh. Iri yang baik. Taib. Jadi kaya kok susah ya. Nah, sudah kalau begitu. Jadilah orang yang berilmu. Yang mengamalkan ilmunya. Yang mengajarkan ilmunya. Pahalanya lebih banyak. Lebih barokah. Itu. Karena kalau jadi orang kaya susah. Harus banting tulang. Harus banyak modal. Macam-macam. Ya kan? Kalau menurut ilmu. Duduk manis. Belajar. Dah silakan pilih. Menjadi salah satu dari dua tadi itu. Gak apa-apa. Sama-sama bagusnya. Tapi orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, yang mengajarkannya, ini derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahalanya lebih banyak. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang kaya, yang bersyukur, atau hamba yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.